wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah yang ke-35, namanya surah Fatir, ayat 10. Man kana yuridul izzata, siapa yang menghendaki kemuliaan atau menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'an, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah. Yas'adul kalimut thayyibu, maka kepadanya lah atau kepada Allah lah naik perkataan yang baik. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal soleh ia akan mengangkatnya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, pertama pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih sehat, kita masih bisa beribadah kepada Allah. Semoga ibadah yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini dan ibadah yang akan kita lakukan sampai akhir Ramadan betul-betul bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus saleh. Beliau Rasul dan salafus saleh berdoa supaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid yang terhormati, Bapak Imam kita, masjid Ustaz kita, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi Jumat ini sebagai kajian subuh kita adalah kemuliaan hidup manusia, baik kemuliaan hidup di dunia dan juga kemuliaan hidup di akhirat nanti. Dan apa langkah-langkah, cara-cara yang harus kita lakukan untuk mendapat kemuliaan itu. Dalam ayat yang kita baca tadi,
Allah sampaikan, siapa yang menginginkan kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Jadi Bapak Ibu, milik siapa kemuliaan itu? Milik Allah. Sebenarnya kita manusia ini dari segi penciptaan kita oleh Allah, kita ini telah mulia. Bapak Ibu coba lihat Al-Quran surah Al-Isra, dalam bahasa surah Bani Israel ayat 70. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan telah kami angkut mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum. Dan kami lebihkan penciptaan mereka di atas makhluk-makhluk yang lain dengan penciptaan yang sempurna, tafdila, dengan penciptaan yang sempurna. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Ketika kita lihat tafsir surah At-Tin itu, maka manusia diberikan kelebihan dasar secara potensial oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Di samping fisik kita sempurna diciptakan Allah, ada potensi dasar yang tidak dimiliki makhluk lain. Kita diberikan akal pikiran, kita diberikan nafsu atau keinginan-keinginan. Ya. Dengan akal, dengan pikiran, maka manusia mampu mengembangkan potensi dirinya. Ini Bu, dengan kecanggihan otak manusia. Ada orang yang bisa tinggal di bulan. Astronot tinggal di bulan 200 hari balik ke bumi boleh. Karena kelebihan yang diberikan Allah tadi, manusia mampu seperti itu. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya dari kelebihan penciptaan fisik dan potensi-potensi dasar secara ini diberikan tadi, itu tidak cukup membuat manusia tadi itu mulia. Jadi tidak cukup itu yang membawa mulia. Karena kembali kita kepada ayat, Falillahil izzatu jami'an. Sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik Allah. Dari segi pandangan dunia, orang yang akan melihat manusia itu mulia kalau manusia itu memiliki harta, manusia itu memiliki pangkat atau jabatan, manusia itu memiliki kekayaan, manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan. Kalau ada orang secara dunia mencari, kalau mencari orang yang pangkat, orang yang kaya, orang yang kelebihan, punya menengadah mari hebat syarah. Tetapi Allah tidak begitu. Allah memuliakan manusia itu. Ketika kita lihat definisi kemuliaan itu kan keagungan, ketinggian, kehormatan. Allah akan memberikan kehormatan, ketinggian, keagungan kepada manusia itu adalah dari segi amal ibadah dan ketakwaan yang dimilikinya. Wajib disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa.
Dalam hadis dari Abu Hurairah, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada suwarikum wala amwalikum dan tidak juga kepada harta. Tetapi Allah itu memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi manusia itu bisa bernilai di sisi Allah kalau hatinya elok, amal perbuatannya bagus. Maka hati harus dijaga, harus hati diasah dengan apa-apa yang perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita lanjut ayat tadi. Walillahil izzatu jami'an yas'adul kalimut thayyibu. Dan kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Kita lihat dalam tafsir. Tafsir disampaikan bahwa menurut ulama salaf, yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang baik itu adalah kalimat-kalimat zikir. Dalam beberapa hadis, termasuk hadis sahih, kalimat-kalimat zikir itu dirangkum dalam bentuk bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Tuhan besar. Dari kalimat-kalimat zikir yang ada itu, dikatakan dalam hadis seutama kalimat zikir yang kita ucapkan adalah membaca La ilaha illallah. Ibu-ibu, kalimat zikir yang paling utama itu membaca La ilaha illallah. Jika ketika sholat bersama beliau, ikut surang-surang pun beliau betul La ilaha illallah, dimantap-mantapkan zikir la ilaha illallah. Kenapa? Keutamaan dari salah satu hadis ya. Siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ketika seseorang memelihara kalimat tauhidnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mempersekutukan Allah, maka dia akan diberikan taufik selalu dan hidayah dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir. Kemudian kalimat zikir itu apa? Di samping zikir, termasuk kalimat zikir itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, apalagi pada bulan Ramadan. Ya, Nabi Muhammad pun ketika Ramadan itu datang Jibril kepada beliau untuk mengevaluasi kembali hafalan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu siapa mengevaluasi hafalan Al-Quran? Ada surah mana? Kalau Nabi Muhammad, Jibril itu malaikat Jibril. Bagaimana hafalan Quran Muhammad dan Quran Muhammad? Bapak Ibu, maka membaca Al-Quran ya, sebenarnya satu keutamaan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Dalam Al-Quran saya perintahkan surah Al-Kabut, surah Al-Imran, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dari Al-Quran. Nabi Muhammad saja diperintah membaca Al-Quran. Ayat pertama turun saja berbunyi Iqra, baca. Ketika kita memahami bahwa keutamaan baca Al-Quran itu sangat berbeda dengan membaca-baca yang lain. Definisi saja jadi Al-Quran itu huwa kalamullah, adalah perkataan Allah. Di akhir definisi itu dikatakan bahwa berpahala bagi yang membaca.
Jadi kalau awak baca majalah, membaca buka di Facebook, di WhatsApp, di YouTube segala macam awak cari, ya, membaca koran kah, itu belum dijamin mendatangkan pahala. Tetapi ketika Al-Quran dibaca, secara definisi saja mendatangkan pahala. Kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat membaca Al-Quran. Ketiga, maksud dengan kalimat zikir yang akan sampai kepada Allah adalah yaitu kalimat-kalimat zikir itu adalah bentuk-bentuk doa. Apalagi bulan Ramadan kau berdoa kepada Allah, termasuk salah satu doa awak sampaikan tadi, supaya ibadah awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustaz baca doa amin dengan Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarruana wa takhushu'ana wa ta'abbudna wa tamim taksirna ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa doa'ala wa kalau mendapat masyarakat maka awak sebut, ya Allah terimalah ibadah puasaku, terimalah tarawihku, terimalah witirku, terimalah sedekahku, terimalah baca Qur'anku, terimalah ibadah-ibadahku yang lain. Termasuk kita berdoa bagaimana kehidupan dunia kita, baik kehidupan akhirat kita. Maka harus kita berdoa menggantungkan hidup kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian Bapak Ibu orang tak berdoa apa? Hari Jumat tu baca dia kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak pakai mikir ada doa lah, seperti doa apa? Bantu ayam keluar dari kandang. Assalamualaikum kanan kiri langsung bubar. Seakan-akan tak butuh meminta ke Allah. Kadang-kadang manusia seperti itu. Kadang-kadang memang karena tidak paham dengan ilmu agama. Kadang-kadang memang karena merasa cukup. Aku nak diminta ke Allah ya Allah. Aku nak cukup sudah. Kalau jual lebar, tidak banyak lupa rancak atau mahal. Tak perlu. Bukan begitu. Bagaimanapun kondisi kita, tidak ada peluang sedikit pun untuk kita bergantung kepada Allah dalam hidup ini. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh macam-macam doa untuk kebaikan dunia. Silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata Allah, ya, kepadanya lah naik. Dikatakan bahwa amal soleh ia akan mengangkatnya. Amal soleh Allah akan mengangkatnya. Artinya apa? Amal yang dilandasi dengan keikhlasan dan kebenaran ilmu secara syariat, Allah akan menilai dan akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, soalnya kajian aku panjang sekali. Tambah sedikit lagi waktu. Sekarang kita masuk bagaimana cara mendapatkan kemuliaan hidup di sisi Allah, dunia dan akhirat. Secara umum dikatakan dalam tafsir ayat tadi itu bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh, yang harus dilakukan oleh manusia kalau hidupnya ingin mulia, mulia dia hidup di dunia ini, mulia di akhirat, tidak ada jalan yang lain kecuali hanya menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau awak ingin mulia, mulia di dunia, mulia awak bisa di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barase kehebatnya orang di dunia, barase kekayaan, barang tinggi jabatan, barase karancanya. Kalau tidak ada ibadah, nol nilainya di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat manusia itu mulia dalam hidup ini. Baik mulia di dunia, apalagi mulia besok di kehidupan akhirat. Masuk kita
ba'a cara mendapat kemuliaan. Satu, melakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Dalam Al-Quran diperintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan hari esok kita akhirat. Takwa itu diartikan secara umum, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat. Kalau untuk dunia kurang mati-matian mana. Tak kenal siang malam, dek karajo, tak kenal waktu, biar hujan, biar panen, biar siang, sama. Dunia salah atau tidak salah? Ketika di sekolah, anak ketika tamat S1 ini masuk S2. Ada yang pikiran baik langsung salah S3. Apa perlu capek jadi profesor? Salah itu enggak salah, tapi akan salah itu ketika kehidupan dunia itu membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Ya, salah ketika kehidupan dunia membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Maka kita disuruh memeriksa apa yang telah kita perbuat untuk hidup kita esok di akhirat. Nah, jadi ibu-ibu silakan cek masing-masing. Akhir kilo dalam buat untuk akhirat. Untuk dunia itu nampak ada, untuk akhirat apa? Karena itulah nanti bekal kita di kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya, amal ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ibadah dan ada akhirat, ini yang bisa kita merasai. Bisa di akhirat merasai waktu untuk ibadah. Karena ibadah itulah bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau dunia itu dari PT banyak-banyak, buat rumah rancak, bagi untuk kendaraan yang bagus, dari kerajaan yang rancak itu dunia. Pilihlah di akhiratnya. Maka diperintahkan wa batawiti ma atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Carilah olehmu karunia hidup akhiratmu, tetapi janganlah melupakan bagianmu di dunia. Artinya apa? Duluan kehidupan akhirat, dunia itu akan mengikut. Artinya aktivitas dunia kita harus ada nilai ridha Allah yang di dalamnya, tidak hanya semata-mata untuk kehidupan dunia. Bapak Ibu, itu yang pertama, muhasabah. Kita ringkas saja. Kita harus mampu muhasabah diri kita dalam kehidupan ini setiap saat, setiap waktu, untuk memperbaiki diri kita, untuk mempersiapkan amal kita untuk kehidupan akhirat kita. Yang kedua, untuk mendapat kemuliaan tadi itu, kita harus uzlah. Uzlah itu bahasa awalnya memfokuskan diri kita, mengasingkan diri kita dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Ada waktu-waktu tertentu fokus beribadah hanya semata kepada Allah. Dua, yang ketiga, ketika kita ingin mulia hidup kita dunia dan akhirat, maka kita harus mampu bersabar terhadap ujian-ujian kehidupan yang banyak ini. Yang keempat, ketika kita ingin mulia hidup kita dunia dan akhirat, maka kita harus zuhud terhadap kehidupan dunia. Artinya apa? Meninggalkan kehidupan dunia, bukan meninggalkan seutuhnya, tetapi tidak begitu cinta berlebihan kepada kehidupan dunia dengan mengutamakan kehidupan akhirat semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nak butuh dunia, butuh, tapi tidak berlebihan mencintai dunia. Cintai akhirat, karena akhiratlah tempat hidup kita selama-lamanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan pada pertemuan
secara garis saja bagaimana mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita hidup mulia di dunia, juga hidup mulia di akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim yang hadir. Cepet. Yang hadir dulu. Apa maksudnya? Tidak tentu nama dulu. Farel. Bulan. Sini.